Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Putri Septiananda NIM 122000661, Vanessa Vitasari NIM 122000715, Diki Prasetyawan NIM 122000545, Ria Desiana Kumara Indah NIM 122001143, Intan Komariah NIM 122001030, dan Wahyu Amar Faisal NIM 122001039. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cybercrime, cyber espionage. Latar belakang, perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat, baik dari teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak positif maupun negatif. Yang pertama ada dampak positif dari internet, yaitu akses informasi lebih mudah, transaksi perbankan online, kemudahan e-commerce, sumber referensi e-library. Dan selanjutnya ada dampak negatif, yaitu kejahatan online, kerugian besar, munculnya kejahatan baru. Keamanan berinternet itu sangat penting untuk melindungi data dan sistem. Lubang keamanan dapat dimanfaatkan oleh peretas. Cybercrime semakin sering terjadi. Contoh dari cybercrime yaitu serangan pertama pada tahun 1988. Kasus Richard Price pada tahun 1994. Cyber espionage sebagai bentuk kejahatan tujuannya mendapatkan informasi penting. Jadi kesimpulan dari latar belakang ini yaitu internet memiliki dampak positif dan negatif. Perlu kesadaran akan risiko keamanan, langkah-langkah perlindungan diri, dan data-data penting. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori pertama adalah pengertian tentang cybercrime. Cybercrime sendiri adalah kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan. Yang kedua ada kasus cybercrime. Banyak contoh aksi cybercrime yang masih terjadi. Anda telah mendengar informasi bahwa beberapa waktu yang lalu, kejahatan online ini menimpa salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Pelaku meretas server perusahaan tersebut dan berhasil mencuri jutaan data pelanggan, mulai nama, nomor handphone, hingga alamat. Semua data tersebut bisa saja diperjualbelikan demi keuntungan pelaku. Hal ini tentu menjadi pukulan bagi citra perusahaan sekaligus kerugian bagi pelanggannya. Selanjutnya 3. Analisis dan solusi dari contoh kasus. Dalam contoh kasus peretasan e-commerce yang mengakibatkan pencurian data pelanggan, terdapat beberapa analisis yang dapat dilakukan. A. Kelemahan keamanan. Terjadi kegagalan dalam sistem keamanan e-commerce yang memungkinkan peretas untuk mengakses dan mencuri data pelanggan. Mungkin ada celah keamanan yang belum diidentifikasi atau kurangnya langkah-langkah perlindungan yang memadai. B. Dampak finansial. Perusahaan dan pelanggan mengalami kerugian finansial akibat kejahatan ini. Perusahaan dapat kehilangan kepercayaan pelanggan dan pelanggan dapat menjadi korban penipuan atau pencurian identitas. C. Privasi pelanggan terancam. Pencurian data pribadi seperti nama, nomor handphone, dan alamat dapat mengancam privasi pelanggan. Data tersebut dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk tujuan jahat lainnya. 4. Solusi untuk kasus cybercrime. A. Peningkatan keamanan. Perusahaan harus melakukan audit keamanan yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menutup celah keamanan dalam sistem mereka. Langkah-langkah seperti enkripsi data, penggunaan sertifikat SSL, dan perlindungan firewall harus ditingkatkan. B. Pendidikan dan kesadaran. Pelanggan perlu diberi pemahaman tentang keamanan online, seperti praktik penggunaan kata sandi yang kuat, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan memperbarui perangkat lunak keamanan mereka. Perusahaan dapat memberikan edukasi dan sumber daya untuk membantu pelanggan melindungi diri mereka sendiri. C. Perlindungan data pelanggan. Perusahaan harus menyimpan data pelanggan dengan aman dan hanya mengumpulkan informasi yang benar-benar diperlukan. Penggunaan metode keamanan seperti tokenisasi atau penyimpanan data transkripsi dapat membantu melindungi data pelanggan dari akses yang tidak sah. D. Tanggapan darurat. Perusahaan harus memiliki rencana respons darurat untuk mengatasi serangan cybercrime. Hal ini mencakup pemulihan sistem, pemberitahuan kepada pelanggan terdampak,
serta kerjasama dengan otoritas hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kolaborasi industri. Perusahaan e-commerce dapat bergabung dengan kelompok industri atau asosiasi yang fokus pada keamanan online untuk berbagi informasi, praktik terbaik, dan memperkuat pertahanan kolektif terhadap serangan cybercrime. Selanjutnya, kesimpulan. Kasus cybercrime pada peretasan e-commerce dengan pencurian data pelanggan menggambarkan ancaman yang dihadapi oleh organisasi dan individu dalam dunia digital. Yang kedua, kelemahan keamanan sistem dan kurangnya kesadaran dapat memperburuk situasi dan berdampak pada kerugian finansial dan privasi. Selanjutnya, saran. Peningkatan keamanan. Yang pertama, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan yang potensial. Kedua, mengimplementasikan tindakan perlindungan seperti enkripsi data, sertifikat SSL, dan firewall yang kuat. Ketiga, memastikan sistem keamanan yang diperbarui dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk melindungi data pelanggan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.